Baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai model pembelajaran Group Investigation atau pembelajaran GI pada materi Keberagaman Sosial dan Budaya Indonesia di kelas 4. Nah, pengertian model pembelajaran GI ini merupakan model pembelajaran di mana semua siswa yang terlibat suatu kelompok dituntut merencanakan suatu penelitian, bukan hanya merencanakan strateginya, namun juga harus mampu memecahkan masalah yang terjadi di dalamnya. Adapun ciri-ciri pembelajaran model GI. Yang pertama, pembelajaran model GI ini berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan membuat suasana saling bekerja sama dan berinteraksi antar siswa dalam kelompok tanpa memandang latar belakang. Yang ketiga, model group investigation ini siswa dilatih untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi. Yang keempat, semua siswa dalam kelas saling terlihat dan mencapai suatu perspektif yang luas mengenai topik tersebut. Yang kelima, adanya motivasi saling mendorong siswa agar aktif dalam proses belajar mulai tahap awal sampai akhir pembelajaran. Dan yang terakhir, pembelajaran model group investigation ini suasananya terasa lebih efektif. Langkah-langkah pembelajaran model group investigation. Yang pertama, mengidentifikasi topik. Yang kedua, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Yang ketiga, merencanakan tugas-tugas akhir. Yang keempat, melaksanakan investigasi. Yang kelima, menyiapkan laporan akhir. Dan yang keenam, mempresentasikan laporan akhir. Simak videonya ya. A few moments later. Berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan untuk Salvito memimpin doa pada hari ini. Menurut agama masing-masing dan budaya berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih buat Salvito. Nah, selanjutnya biar anak-anak ibu semangat, sekarang kita berdiri dulu. Sudah tahu belum? Speaking. Kalau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati indah bumi.
sosial dan budaya? Yang bisa jawab angkat tangan. Oke, belum tahu ya. Baiklah, jadi Ibu akan jelaskan di sini mengenai keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Keberagaman sosial dan budaya di Indonesia sebagai negara kepulauan Indonesia yang memiliki beraneka ragaman. Yang pertama itu mulai dari agamanya, suku, adat istiadat, makanan khas, dan rumah adat. Nah, selanjutnya itu keberagaman agama di Indonesia. Ada yang tahu tidak keberagaman agama di Indonesia ini terdiri dari agama apa saja? Ayo angkat tangan. Ya, Feby? Islam, Ada berapa dulu agama di Indonesia? Ya, sebutkan. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, dan Hindu. Ya, benar kata teman kalian tadi, Feby, bahwa keberagaman agama di Indonesia itu terdiri dari 6. Ayo sebutkan bareng-bareng apa saja tadi? Islam, Hindu, Katolik, Buddha, Kristen, Konghucu. Ya, keberagaman suku. Nah, jadi keberagaman suku itu jumlah suku di Indonesia lebih dari 1.340 suku. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa contoh suku yang ada di beberapa provinsi. Yang pertama itu di Provinsi Sumatera itu terdapat suku Batak, Melayu, dan Minang. Nah, di Provinsi Kalimantan itu terdapat suku Dayak dan Banjar. Di Provinsi Jawa terdapat suku Jawa dan Sunda. Di Provinsi Sulawesi terdapat suku Bugis dan Toraja. Sedangkan di Provinsi Papua itu terdapat Asmat. Selanjutnya keberagaman rumah adat. Nah, keberagaman rumah adat ini merupakan perbedaan suku dan budaya yang merupakan adaptasi terhadap keadaan lingkungan. Nah, jadi keberagaman rumah adat ini contohnya seperti ini, nah. Kelihatan nggak? Kelihatan. Coba satu orang bacakan rumah adat di provinsi mana? Siapa yang ingin baca? Indi? Joglo dari Jawa, Honai dari Papua, Konbade dari Aceh. Yang keempat itu ada keberagaman makanan khas. Di sini terdapat beberapa gambar di mana papeda itu berasal dari makanan khas Papua. Kemudian ada gudeg itu khas makanan dari Yogyakarta. Nah, yang terakhir itu ada makanan yang terkenal di Indonesia yaitu makanan khas dari Padang, yaitu makanan apa? Rendang. Ya. Nah, di sini sampai materi yang Ibu jelaskan. Ada pertanyaan tidak mengenai materi keberagaman sosial budaya Indonesia? Ya, Moza. Kenapa rendang menjadi makanan favorit di Indonesia? Oh, iya, jadi rendang itu menjadi makanan favorit Indonesia yang berasal dari makanan khas Padang ya. Karena rendang itu merupakan banyaknya rempah-rempah yang bisa membuat makanan rendang itu menjadi nikmat. Kemudian bumbunya juga enak. Itulah yang menjadi ciri khas. Oke, terima kasih buat Moza atas pertanyaannya. Dan terima kasih juga sudah mendengarkan materi dari yang Ibu sampaikan mengenai keberagaman sosial dan budaya. Nah, jadi sekarang Ibu akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 itu ada Naya, Windy, Vito, dan Tanya. Kelompok 2 itu ada Moza, Feby, Citra, Nopal, dan Intan. Nah, jadi Ibu akan memberikan sesuatu kepada kalian untuk kalian kerjakan per kelompok. Jadi, setiap kelompok itu menentukan siapa yang menjadi ketua kelompok dari masing-masing kelompoknya. Coba perhatikan gambar yang Ibu bawa ini. Nah, di sini terdapat tugas untuk kalian per kelompok nanti. Nah,
Tugasnya itu keberagaman masakan Nusantara. Misalkan kelompok 1 itu mendapat makanan Nusantara, sate dan nasi tumpeng. Apa sih keunikan dari makanan khas sate dan nasi tumpeng? Nah, di situ kalian bisa diskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Mengerti? Ibu. Nah, sekarang Ibu bagikan per kelompok 1 lembar. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Jika sudah selesai, setiap kelompok nantinya akan mempresentasikan hasil diskusi yang kalian diskusikan tadi. Satu kelompok itu perwakilan saja, 1 orang yang maju. Ini hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu keberagaman masakan Nusantara. Kue klepon. Kue ini kayaknya gula merah yang lumer, bentuknya yang bulat, teksturnya kenyal. Pulau Jawa. Gado-gado, keunikannya beberapa bagian sayur, rebus rasa yang enak, bumbu kacangnya yang lezat. Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2, siapa yang ingin maju? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 2. Keberagaman masakan Nusantara, yaitu sate dan nasi tumpeng. Sate keunikannya ialah kenikmatan dagingnya, rasa bumbu kacangnya yang gurih, taburan bawang goreng yang melimpah. Sate dari Pulau Jawa. Baik, anak-anak ibu, jadi tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian mengenai makanan khas daerah atau makanan khas Nusantara. Alhamdulillah, hari ini kalian belajarnya semangat dan aktif. Semoga harapan ibu ke depannya kalian bisa lebih semangat dan lebih aktif lagi di kelas. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian maupun ibu mengenai keberagaman sosial budaya di Indonesia, sehingga kalian mampu mengetahui keberagaman apa aja yang terdapat pada Indonesia. Sekarang kita SDG lagi. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Nah, sekarang pembelajaran kita sudah berakhir. Sekarang
didapat yaitu mengetahui keberagaman di Indonesia seperti makanan khas, suku, agama, dan rumah adat. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah berpartisipasi pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Sekarang ibu mau kalian yang memimpin doa itu gantian. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Ya, maka silakan memimpin doa hari ini. Nanti kawan-kawan kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap, gerak. Silakan.